Halo, kita kembali lagi pada pertemuan ketiga kita, pelajaran IPA. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas mengenai alat ukur dari beberapa besaran pokok dan besaran turunan. Salah satunya adalah alat ukur dari besaran pokok penggaris, kemudian jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup. Kemudian ada alat ukur massa berupa neraca lengan, kemudian ada alat ukur volume berupa tabung volume ya, tabung volume. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas mengenai cara menggunakan alat ukur berupa garis, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca lengan, tabung volume atau yang disebut dengan gelas ukur. Baik, langsung saja. Yang pertama, alat ukur penggaris. Jadi, di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara mengukur suatu benda ataupun cara mengukur besaran panjang dari suatu benda dengan menggunakan penggaris. Ya, sekarang kita perhatikan. Oke, kita perhatikan. Di sini ternyata kita akan mengukur panjang sebuah krayon. Ya, panjang sebuah krayon. Tetapi dalam mengukurnya kita menggunakan angka awalnya berupa 2, bukan 0. Karena jika kita mengukur dengan angka 0 akan dengan mudah sekali kita temukan berapa panjang dari krayon tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Angka pertama dari awal sebelah kiri krayon menunjukkan angka kedua. Angka 2 ya. Kemudian di ujung kanan krayon menunjukkan angka 5. Sekarang bagaimana cara mengukurnya, Pak? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita menghitung angka-angka yang ada. Misal nih, ini dari 2. 2 tidak kita hitung awalnya. Kita hitung dari 3. 1, 2, 3. Nah, jadi berapa panjang krayon? Panjang krayon adalah 3 cm. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita tidak perlu menghitung berapa banyak ini angka yang setelah angka 2 tidak perlu kita hitung. Yang perlu kita cari adalah pertama kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu panjang krayon. Kita tulis dulu panjang krayon. Panjang krayon sama dengan kita tulis angka terakhir dari ujung kanan krayon. Angka yang besar, angka terakhir adalah 5. Kita tulis 5 cm. Kemudian kita tulis angka awalnya. Ujung awal dari krayon, yaitu 2 cm. Berarti tinggal kita kurangi 5 cm dikurangi 2 cm. Maka panjang krayon juga akan kita dapatkan sepanjang 3 cm. Seperti yang kita hitung tadi. 1, 2, 3 cm. Ya, ini adalah cara gampangnya. Jadi 5 dikurang 2 gampang. Jadi kita tidak perlu menghitung. Jadi kalau misalnya panjang nih dari 1 sampai 8. Nah, 1 sampai 10 atau 1 sampai 20. Nah, kita capek tuh ngitungnya. Maka kita bisa mengurangi misalnya 20 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 19. Nah, kita lanjut untuk alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, jadi dari gambar ini kita tahu ada sebuah alat yang namanya jangka sorong, di mana jangka sorong di gambar ini mengukur panjang dari sebuah paku. Ya, jadi benda yang akan diukur diletakkan di tengah-tengah capit dari jangka sorong. Nah, hal yang harus diketahui dari mengukur dengan menggunakan jangka sorong adalah dengan melihat skala. Ada dua macam skala di jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama ini dari 0 sampai 4 yang garis-garis ini. Kemudian skala nonius ini yang dari 0 sampai 10 yang kecil ini. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara melihat nilai dari hasil pengukuran kita? Nah, sekarang kita lihat. Untuk mengetahui berapa skala utamanya, sekarang kita lihat di sini. Di bawah ada skala nonius, ya. Skala nonius, angka yang paling pertamanya adalah 0. Sekarang kita lihat angka berapa dari skala utama yang letaknya sebelum angka 0 ini. Kita lihat.
Oh, ternyata ada dua nih, berarti dari sini ke sini kan. Ada dua nih yang di skala utama, angka 0 dan angka 1. Nah, yang paling mendekati 0 dari skala nonius ini ternyata adalah angka 1. Berarti nilai dari skala utamanya adalah 1. Apakah benar 1? Ternyata setelah 1, sebelum angka 0 ini ada satu garis lagi. Nah, ini garis ini itu menandakan bahwa skala utamanya bukan 1 tetapi 1,1. Tapi kalau nolnya di sini kita pindah, berarti skala utamanya 1,2. Nah, di sini dalam gambar ini skala utamanya adalah 1,1 karena masih ada garis satu garis sebelum angka 0 ini. Ya, skala utama 1,1. Kemudian gimana untuk melihat nilai dari skala nonius? Nah, skala nonius, cara melihat berapa nilai dari skala nonius adalah dengan melihat garis-garis dari angka yang ada di skala nonius, garis ini, garis mana yang saling membentuk garis lurus dengan garis yang ada di atasnya. Sekarang kita lihat 1, oh 1 tidak membentuk garis lurus. 4 tidak membentuk garis lurus. 6 sedikit lurus, tapi yang paling lurus adalah 7. Ya, 7. Nah, 7 ini sangat lurus. 7 ini garis skala noniusnya dengan skala utamanya saling berdempetan, membentuk satu garis lurus. Sehingga skala noniusnya adalah 7. 7 kita kalikan dengan 0,01 sehingga menghasilkan 0,07 cm. Kenapa dikalikan 0,01, Pak? Karena ini dalam bentuk milimeter, sedangkan yang kita cari adalah bentuknya sentimeter. Ini sentimeter, sehingga harus dikalikan 0,01. Maka menghitungnya adalah dengan menambahkan ini semua. Kita tambahkan, semuanya kita tambahkan. Ya, kita tambahkan, maka dapat hasilnya. Hasil akhir skala utama tambah skala nonius menghasilkan 1,1 cm tambah 0,07 cm, hasilnya adalah 1,17 cm. Jadi panjang dari paku ini adalah 1,17 cm, sangat kecil sehingga kalau kita ukur dengan penggaris pun sangat sulit mendapatkan hasilnya. Oke. Kita lanjut ke alat ukur yang ketiga, mikrometer sekrup. Sama-sama mengukur panjang juga. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Ini bendanya yang akan diukur, dia dijepit di tengahnya. Nah, cara melihat nilainya, nih, ada dua skala lagi. Ini namanya skala utama, ini namanya skala nonius. Ya, skala utama dan skala nonius. Nah, sekarang kita tentukan skala utamanya berapa. Kita lihat angka berapa yang paling dekat dengan garis ini, garis lurus ini. Ternyata yang paling dekat adalah 1,5. Sehingga nilai dari skala utamanya adalah 1,5 mm. Nah, untuk melihat berapa nilai dari skala nonius, kita lihat garis mana dari angka skala nonius yang berhimpitan ataupun membentuk garis lurus dengan garis skala utama ini, ya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata yang membentuk garis lurus adalah angka 30, sehingga skala noniusnya kita dapatkan adalah 0,30 mm. Nah, kita tinggal menambahkan 0, di depannya, 0,30 mm, sehingga hasil akhirnya sama seperti tadi cara mencarinya. Skala utama ditambah skala nonius, ya, 1,5 mm tambah 0,3 mm. Kenapa menjadi 0,3? Karena 0 di belakang ini tidak mempengaruhi, sehingga bisa kita buang 0-nya nih. Ya. Sehingga hasilnya adalah 1,5 tambah 3, 8, 1 tambah 0, 1. Berarti 1,8 mm. Ya, segitu kita dapat hasil dari
diameter dari benda ini. Oke, kita lanjut ke benda yang alat ukur yang keempat, yaitu neraca lengan. Neraca lengan ini fungsinya untuk mengukur massa dari suatu benda. Jadi kenapa namanya neraca lengan? Karena ada lengan-lengannya di sini. Nah, kita menggunakan neraca lengan yang 3 lengan. Neraca 3 lengan. 1, 2, 3. Setiap lengannya ada angka satuan, ratusan, dan puluhan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Gampang. Cara mengukurnya, pertama kita lihat lengan pertamanya menunjukkan angka berapa nih. Nih, titik sini. Nah, ternyata angkanya menunjukkan 2,4 gram. Ya, gram. Gram berarti. 2,4 gram. Ya, tidak sampai 2,5. 2,5 itu di sini. Kemudian, lengan yang di tengah, kita lihat. Nih, 500. Berarti lengan yang tengah angkanya adalah 500 gram. Nilainya 500 gram. Kemudian lengan yang di belakang menunjukkan 40, berarti 40 gram. Nah, cara menghitung hasil akhirnya berapa berapa massa dari benda yang diukur oleh neraca lengan ini adalah dengan cara kita menambahkan lengan depan ini tambah lengan tengah ditambah lengan belakang, sehingga kita dapat hasilnya 2,4 gram tambah 500 gram ditambah 40 gram, dan hasilnya adalah 542 gram. Ingat ya, tambahnya 542,4 gram. Jadi benda yang diukur masanya adalah 542,4 gram. Oke, kita lanjut. Alat ukur yang terakhir adalah gelas ukur, di mana gelas ukur ini fungsinya untuk mengukur volume dari suatu benda. Sekarang kita lihat. Volume awal dari air adalah 50 ml. Kemudian setelah sebuah benda ataupun batu masuk ke dalam air, volumenya naik menjadi 50, 60, 70, 80, menjadi 80 ml. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah volume dari batu yang dimasukkan ini? Caranya adalah yang pertama kita lihat volume awal dari air, yaitu 50 ml. Kemudian volume kedua ataupun volume akhir dari air, yaitu 80 ml. Nah, cara untuk mengetahui berapa ini volume si batu adalah dengan cara mengurangi volume akhir air dikurangi volume awal air, sehingga 80 dikurang 50 ml hasilnya adalah 30 ml. Sehingga volume batu ini adalah 30 ml. Ingat, yang ditanya adalah volume batu, bukan volume air. Volume airnya adalah nih, 50, tetap 50. Tidak berubah jadi 80. Kenapa bisa 80? Karena ketambahan ini 30 ml, sehingga dia airnya terlihat seperti 80 ml. Padahal tempat air yang awalnya di sini diambil 30 ml oleh si batu, sehingga 30 ml yang diambil tadi naik ke atas. Air yang berada di sini tadi naik ke atas. Oke. Ya, baiklah. Mungkin demikian saja yang akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Bapak hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur dari penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca lengan, dan gelas ukur. Nah, di sini ada tugas, yaitu tugas ketiga kalian. Jika masih cukup di kertas folio bergarisnya, silakan disambung saja, tulis tanggalnya. Kita lihat, ini ada yang pertama, kalian harus hitung hasil akhirnya dari pengukuran ini. Penggaris, neraca lengan, volume dari batu ini, kemudian menggunakan yang terakhir jangka sorong. Ingat, cara menghitungnya gunakan cara yang Bapak jelaskan tadi. Tidak langsung dijawab, tapi menggunakan cara yang Bapak jelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.